kita akan hadirkan sedikit pencerahan intelektual dari seorang tokoh intelek yang melawan dengan berani. Dalam kata dan tindakannya, tidak ada istilah malu ataupun sensor, kata-kata sensitif. Karena melawan dengan berani berarti siap untuk dimusuhi, siap untuk dihadang, siap dicekal, dan siap dilaporkan. Dan siap dicintai kamu. Bang, ini live se-Indonesia loh bang, live se-Indonesia ini. Selain siap mencintaimu, Bang Rocky juga siap dilaporkan oleh para setan-setan berdasi putih karena menyuarakan kebenaran. Langsung saja, mari kita berikan waktu sepenuhnya kepada tokoh intelektual kita, Rocky Gerung. Oke, teman-teman. Kenapa kalian ada di sini, bukan di kampus? Rektor. Ini kota pelajar, tapi rektornya kurang ajar. Ini kota siswa, tapi PSI bikin kecewa. Artinya kita mesti tulis sendiri agenda perubahan kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan rektor datang dengan kecerdasan. Jadi harus kita putuskan, kita tulis sendiri keberanian itu. Demi rakyat yang bingung di persimpangan jalan. Kan itu lagu kita. Tetapi yang kita inginkan bukan sekedar mencaci maki Jokowi, mencaci maki macam-macam, Gibran, Kaesang. You cannot see the wood for the trees. Anda tidak bisa melihat hutan kalau hanya melihat pohon-pohon. Gibran itu cuman pohon. Kaesang cuma pohon, bahkan Jokowi cuma pohon. Kita mau lihat sistem apa di belakang rejim ini yang membuat kita gelisah melihat perubahan. Anda ingin pro Prabowo, silahkan. Tapi Anda akhirnya gelisah karena sudah Gibran. Anda ingin pro Anies, tapi Anda gelisah. Karena Anies pasti dibatalkan oleh Jokowi. Anda ingin pro Ganjar, saya nggak tahu apa alasannya. Jadi bayangkan suara millennials, Gen Z menguasai masa depan Indonesia, dan itu yang akan dibujuk oleh BLT, dibujuk oleh spanduk-spanduk. Tapi kalau Anda ucapkan satu hal hari ini, pemilu bisa batal. Saya inginkan pemilu batal. Supaya ada evaluasi radikal terhadap sistem politik kita tuh. Saya inginkan, bukan saya akan kerjakan. Kalau enggak saya kena delik lagi tuh. Tapi siapa yang bisa menghentikan pikiran-pikiran mutakhir yang betul-betul tune in dengan keadaan? Apa yang menyebabkan kegelisahan kita? Ketidakpastian arah dari siapapun itu. Karena akhirnya kita mesti paham bahwa Jokowi membiarkan kemiskinan itu berlanjut supaya bisa disogok dengan BLT. Jokowi apa? Hentikan Jokowi. Ini namanya kafenya Bento. Versi Orde Baru, berhentikan Soeharto. Apa kalian mau rubah kafe ini jadi benjo? Ada kontras di sini. Dulu kata kontras itu bukan sekedar berbeda, tapi kontra S. Karena itu S-nya huruf besar tuh. Kontra Soeharto.
untuk menyembunyikan narasi. Kalau sekarang kita nggak perlu menyembunyikan narasi, karena terang-terangan kebengisan kekuasaan diselundupkan melalui teknik-teknik negara hukum. Tadi dibahas dengan bagus tuh. Jadi atas dasar itu ada konsolidasi pikiran. Kita baru pada tahap konsolidasi pikiran. Tetapi perubahan politik tidak disebabkan oleh kekuatan pikiran kita, tapi kemampuan untuk menghasilkan kekuasaan alternatif. Jadi suatu waktu pikiran akan cari jalan, bukan di jalan tol, tapi pikiran akan cari jalan di gang-gang sempit. Akan cari jalan untuk meloloskan kegelisahan hari ini. Kita bikin analisa hari ini dan kita tahu kemampuan akademis kita menunjukkan bahwa Jokowi akan menang 90%. Tapi perubahan politik tidak didasarkan pada kekuatan analisis. Justru dengan pengetahuan itu kita balik problemnya tuh. Walaupun didesain untuk menang 100%, tapi keinginan perubahan tidak mungkin dicegah oleh hasil statistik. Itu dasarnya. Karena itu kita di sini semuanya adalah volunteer. Volunteer artinya berkehendak kuat untuk melakukan perubahan. Dari kata volonté, kehendak. Jadi kendati analisis para pakar menyatakan bahwa rejim Jokowi akan menang, tetapi kehendak kita harus menghentikan pesimisme itu. Itu dasarnya tuh. Jadi kalau ditanya, apakah Anda, Rocky Gerung, Fathia, Haris, Bivitri, Isnur, pesimis atau optimis? Masalahnya bukan pesimis atau optimis, punya determinasi apa tidak. Jadi kalau ditanya Anda pesimis atau optimis, nggak peduli. Kami punya determinasi sebagai volonté, sebagai kehendak. Itu namanya menjadi volunteer. Nah poin ini yang mau kita sebutkan sebagai manifesto hari ini. Saya udah muter-muter mungkin udah 200 kampus, dan kegelisahan itu hidup terus. Jadi kita akan menunggangi kegelisahan itu demi perubahan. Bukan kita panik karena kita gelisah. Kemampuan rezim untuk menyulap kegelisahan itu menjadi semacam pembenaran terhadap aktivitas untuk menghalangi pikiran, itu yang memungkinkan kita makin lama makin kuat. 2 bulan lalu saya nggak bisa masuk di sini karena dihadang oleh PDIP di depan situ. Karena laporan PDIP. Sekarang PDIP berubah pikiran, dia cabut laporan saya. Tapi dia berubah pikiran bukan karena dia paham demokrasi, tapi dia lagi bersaing dengan pasangan dia sebelumnya, Jokowi. Itu juga manipulatif, tapi oke lah, buat sementara kita puji-puji PDIP itu. Paling enggak gua enggak dilarang lagi di situ. Tapi kita tuntut konsistensi PDIP. Kalau Anda setuju dengan saya, Anda mesti bergabung dengan komunitas pikiran. Itu yang kita tuntut dari Megawati, dari Hasto, dari Puan Maharani itu. Jangan siksak seolah-olah berupaya untuk nyindir-nyindir Jokowi, tapi nggak mau ambil risiko untuk mencabut kartu anggota Jokowi dari PDIP. Itu yang kita kehendaki hari ini. Jadi saya balik pada upaya kita untuk mengkonsolidasi kekuatan pikiran. Nah pikiran kalau dia udah consolidate, dia memerlukan sarana untuk disalurkan. Jadi kita mesti membayangkan juga bahwa suatu perubahan politik sangat mungkin berlangsung di luar sistem elektoral. KPU boleh jalankan terus misi dia untuk bikin kotak suara, kardus segala macam tuh. Tetapi diam-diam ada undercurrent politics, politik arus bawah yang tidak mungkin mengikuti desain KPU, dan itu nggak bisa dilarang. Itu pentingnya satu manifesto untuk mengatakan bahwa kami muak, kami jijik, dan dasar kejijikan itulah yang bisa mengkonsolidasi pikiran alternatif. Saya usulkan bahwa forum ini mengundang resmi pengamat politik asing, pengamat pemilu asing, British Council, Carter Foundation, Jimmy Carter Institute, supaya terlihat bahwa semua yang disembunyikan oleh kekuasaan
bisa dibaca dengan kamera luar negeri. Hanya itu. Walaupun alasan itu juga akan dibatalkan oleh KPU, tapi tetap harus ada pikiran alternatif diucapkan setiap hari. Setiap hari dengan cara bersama-sama atau dengan pendirian seorang. Seperti kata Albert Camus. Albert Camus bilang, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Kebebasan bukan hadiah dari negara atau pemimpin, tapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri, apalagi dengan cara bersama-sama. Nah, perubahan politik hanya mungkin terjadi dengan fasilitas tukar tambah kekuasaan, tukar tambah kekuatan. Kecerdasan kita akan dibatalkan kalau tidak ada konsolidasi yang sifatnya masif. Sebuah partai alternatif telah terbentuk sebetulnya yang disebut partai mahasiswa menggugat atau partai mahasiswa benci rektor segala macam. Kan ya itu dasarnya tuh. Jadi kita mau ingat bahwa dari kota perjuangan ini kita sempatkan untuk memikirkan perubahan. Entah apa yang akan terjadi, tapi mesti ada langkah. Nah, itu pentingnya kemampuan-kemampuan lokal dipersatukan dengan isu yang sama. Bahwa kami tidak lagi istilah yang lebih baik dari kami muak dan kami jijik. Kesempatan ini disodorkan oleh sejarah. Kesempatan ini diandalkan pada kekuatan berpikir, bukan pada kekuatan amplop. Potensi ini tetap ada karena Anda yang gelisah membutuhkan saluran. Nah, teman-teman senior Anda, dosen-dosen Anda yang berupaya untuk tetap menuntun akal sehat ini, memungkinkan kita berkumpul di sini, dan kumpulan ini akan berlanjut dari satu kota ke kota yang lain. Karena kimianya sudah terbentuk, momentum ini tidak mungkin lagi dihalangi, entah oleh kekuasaan apapun. Yang kita inginkan adalah hentikan kedunguan. Itu dah aja dasarnya. Apa penyebabnya? Apa penyebab kedunguan? Kelebihan asam sulfat. Oke, itu pengantar saya. Mungkin masih ada sesi, tapi manifesto dibacakan atau oke. Apa? Siapa punya masalah yang mau kasih komentar, bantahan, dan masih gelisah dalam melihat arah bangsa ini, silakan bicara. Oke, kasih tahu dari mana. Kasih mic. Anda dari mana dan anti siapa? Cek, cek. Cek, saya Ivan Kirana Syauki Hilmi dari UIN Salatiga, dan saya benci orang nepotisme gitu. Jadi begini, ini keluh kesah saya, Bung. Selama saya menjadi mahasiswa, mungkin Bung ini kan ya udah keriput agak tua gitu ya. Dan teman-teman yang di sini masih kinyis-kinyis gitu ya. Nah, saya teman-teman ini mungkin banyak sekali yang di sini baca bukunya Wiji Tukul, baca Tan Malaka dan sebagainya. Tapi saya merasakan bahwa jiwa-jiwa Tan Malaka ini mulai hilang, jiwa-jiwa Wiji Tukul, Marsinah, semua orang yang memperjuangkan keadilan. Kita di sini duduk bersama mungkin ingin sekali mendengarkan semangat dari Bung Rocky yang selalu melawan, tapi bagaimana kita untuk melawan bersama-sama dengan pikiran yang sama, dengan perjuangan yang sama untuk meruntuhkan oligarki tadi gitu. Karena saya pribadi oke lah, intelektual ini intelektualnya mungkin lebih tinggi daripada saya, tapi mungkin suaranya lebih agar lebih vokal lagi. Bagaimana, Bung? Menurut Anda, Bung? Ini kalau Wiji Tukul dan Tan Malaka dengar kecemasan Anda ditempeleng. Wiji Tukul seorang diri berjuang. Anda kutip-kutip Wiji Tukul, sementara mental Anda itu tidak setajam Wiji Tukul.
Tan Malaka, mondar mandir Eropa, Asia, seorang diri menulis buku di pinggir kali bahkan. Dan Anda tidak percaya bahwa spirit Wiji Tukul, spirit Tan Malaka bisa diselundupkan bahkan tanpa membaca buku mereka. Jadi ini contoh. Kamu semester berapa? Semester 7. DO kapan? Oke, saya paham Anda yang Anda maksudkan itu. Tetapi saya sebutkan tadi, kalau Anda pesimis atau bahkan Anda optimis, nggak ada gunanya tuh. Anda harus determinis mengatakan ini lawan saya. Kan kata Wiji Tukul hanya satu kata lawan. Wiji Tukul nggak bilang hanya satu kata tanya. Nggak ada begituan. Jadi itu yang kita sebut sebagai inspirasi estetik dari Wiji Tukul, inspirasi logis dari Tan Malaka, dan referensi untuk melawan, bukan untuk bertanya. Momentum bertanya udah selesai. Jadi ini kesempatan kita untuk menetapkan sikap. Anda ditunggu oleh mahasiswa Luwuk yang nggak pernah bertanya lagi. Satu waktu saya kasih ceramah di, saya lupa itu udah begitu banyak tuh. Seorang yang ada hadir itu bukan cuma mahasiswa, tapi seorang anak SMA. Dia bilang begini, Pak Rocky, kenapa kudeta tidak bisa dipercepat? Yang nanya itu anak SMA. Satu waktu saya kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung, seorang kolonel angkat tangan. Interupsi Pak Rocky, apa alasan filosofis untuk membenarkan kudeta? Yang bertanya itu kolonel. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dalam 10 tahun ini mengganggu pikiran publik, menginginkan perubahan. Tapi perubahan yang dikondisikan hari ini adalah perubahan yang akan didikte oleh kekuasaan. Yang mereka maksud perubahan adalah tetapkan pemilu, pasang wakil yang mereka inginkan, lalu terjadi perubahan di dalam rejim itu, bukan dari luar. Perubahan hanya terjadi karena ada desakan dari luar, bukan dari dalam. Seorang feminis Amerika berkulit hitam, namanya Audre Lorde, ditanya oleh pers, bagaimana cara merubah keadaan establishment? Kata Audre Lorde, dan dia tulis dalam sebuah paper kecil yang judulnya The Master's House will never dismantle by the Master's tools. Istana raja tidak mungkin diruntuhkan dengan peralatan raja, karena itu diperlukan peralatan dari luar. Itu namanya perubahan itu. Anda nggak mungkin berharap bahwa Mahfud MD sekeras-kerasnya dia untuk nyinyir pada Jokowi mampu untuk melakukan perubahan. Mahfud tetap peralatan Jokowi yang dititipkan di PDIP. Karena itu dia siksak. Bahkan Ibu Mega mulai siksak sekarang. Bahkan Puan mulai siksak sekarang. Jadi memang harus ada duel argumen dan duel kekuatan dari luar. Kita membayangkan satu perubahan, tapi kita mencebaskan akibatnya. Bagaimana kalau terjadi kerusuhan? Bagaimana kalau terjadi people power? Bagaimana macam-macam? Jadi kita sendiri mengedit energi kita untuk berubah. Di situ kedunguannya. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan bertanya tentang kecemasan. Saya nggak mau jawab pertanyaan itu, karena itu menunjukkan bahwa kemampuan Anda untuk melihat masa depan dibatalkan oleh keraguan Anda untuk bergerak menuju masa depan. Oke, salam buat UIN salah 3, masih mending. Ada UIN yang salah melulu. Oke, yang lain. Ya. Siapa tadi? Baca narasi. Habis itu kapal masuk. Oke, saya pindah ke situ ya. Oke. Makasih ya, Pak. Oke, demi affirmative action, suara perempuan saya mau dengar.
mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Terima kasih Bung Rocky. Perkenalkan saya Hijrah. Saya dari Universitas Patimura Ambon. Uish. Saya datang ke sini dengan niat untuk melawan para cukong, para taipan, para konglomerat, para oligarki, 5 samurai. Iya. Jadi Kamu mau lawan 5 samurai dengan pedang Patimura. siap. Oke. Ya. Jadi saya percaya Bung, saya percaya bahwa demokrasi politik itu harus dibangun didasarkan pada demokrasi ekonomi. Oke. Jadi saya melihat banyak ketidakadilan ekonomi karena perekonomian hari ini dikuasai oleh mereka tadi. Saya ingin menanyakan bagaimana relasi ekonomi di tiap kandidat yang disajikan hari ini. Relasi oligarki konglomerat yang tersebar di 3 pasangan calon ini. Dan bagaimana resep untuk kita anak muda menghentikan atau mengkudeta para cukong ini untuk tidak terhubung dengan para kandidat. Saya kira itu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sublim tetapi punya efek politik ekonomi yang jauh. Saya coba analisis itu secara fully akademis ya. Kapital itu dia selalu bersembunyi di balik kekuasaan. Dia tidak ingin menonjolkan diri. Itu sifat dari kapital. Konstitusi kita mengizinkan 3 kekuatan ekonomi beroperasi di Republik ini. 1 adalah bisnis, korporasi. Tugas korporasi adalah akumulasi. Peran sektor swasta itu ucapan konstitusi. Akumulasi itu peran sektor swasta. Jelas. Kekuatan kedua namanya BUMN. Tugas BUMN adalah menservis rakyat sebagai public servant. Dia tidak boleh akumulasi. Kekuatan ketiga namanya koperasi sebagai penanda tas manusia. Resmi dalam konstitusi disebutkan 3 kekuatan itu. Tapi yang terjadi, koperasi itu nunggu CSR dari korporasi. BUMN menyerahkan hak pengelolaan negara ekstraktif industri pada korporasi. Itu kekacauan selama Jokowi memerintah. Model ini udah ada sejak zaman Soeharto. Market ekonomi diperlukan untuk mengefisienkan supply and demand, market ekonomi. Di era Jokowi, market ekonomi itu berubah menjadi market society. Itu bahaya ideologisnya tuh. Akibat dari market society adalah gusur Rempang, gusur Wadas. Jadi warga negara sekarang sekedar dianggap sebagai konsumen. Itu bangsatnya cara berpikir rezim itu. Ditanya pada rakyat, Anda butuh apa? Rempang, kami mau pakai. Demi korporasi itu. Korporasi minta 1.700 hektar di Rempang. Pemerintah siapkan 17.000. Buat apa 17.000 itu? Dari segi itu udah pengkhianatan terhadap hak rakyat untuk memiliki habitat. Lalu pemerintah bilang, oke, kami akan gusur Rempang, kami pindahkan. Anda perlu lahan apa? Rumah, kami siapkan rumah dalam bentuk apartemen. Tapi itu penghinaan terhadap sifat manusia yang punya komunitas. Nggak ada persahabatan di rumah susun. Yang dibutuhkan Rempang itu bukan rumah, bukan house, tapi home. Di dalam home ada suasana. Di dalam home ada percakapan komunitas. Tapi karena market ekonomi berubah menjadi market society, semuanya hanya dihitung berdasarkan benefit cost analysis secara material. Apalagi di Halmahera yang sekarang jadi semacam perebutan, setiap jengkal tanah di situ dikuasai dan dibagi-bagi oleh
tadi 5 taipan aja, dan itu berlaku di Indonesia. Nah, ketidakadilan tanah ini yang akan jadi problem besar ke depan. Entah dia Anies, Ganjar segala macam itu. Kalau tidak ada paksaan politik dari gerakan rakyat. Jadi kita bukan sekedar membayangkan bahwa oke, ada janji-janji visioner dari semua capres, tapi yang material di kita pertama ada soal tanah, kedua soal hutang, ketiga soal nutrisi, dan itu membebani perempuan. Korban pertama dari market society adalah rahim perempuan itu. Setiap ibu yang hamil hari ini punya semacam kebahagiaan, maka dia akan menjadi bonus demografi seperti dijanjikan Pak Jokowi. Maka berebutlah ibu-ibu hamil hari ini, karena membayangkan ada generasi emas. Tapi kalau kita hitung secara akademis, setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibebani 50 juta utang Jokowi. 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini akan kekurangan otak 25% karena stunting. Prevalensi stunting kita udah 25%. Itu dasarnya tuh. Setiap malam di Indonesia ada 19,5 juta orang tidur dengan perut lapar. Kebanyakan adalah perempuan. Karena kalau ditanya perempuan itu, dia bilang saya udah kenyang. Supaya suaminya yang laki-laki, anak-anaknya itu bisa makan, dia nahan lapar. 19, juta orang. Ada 25 juta pemuda Indonesia mengalami gangguan mental hari ini tuh, karena nggak ada harapan itu. Itu adalah sosiologi dasar kita untuk mengatakan harus ada perkelahian ideologi dengan kekuasaan. Itu dasarnya kan. Jadi bagaimana mungkin kalau panggil apa namanya nih, siapa namanya yang bilang Gibran itu IQ-nya paling tinggi, siapa namanya? Si Kodari apa siapa namanya tuh, survei Kodari bilang begitu. Jadi panggil Kodari untuk survei rahim mak-mak, tanya pada mak-mak itu bahagia nggak mak-mak Indonesia atau perempuan Indonesia umumnya. Kalau lagi hamil pasti bahagia, tapi coba survei bayi di dalam rahimnya, mau nggak bayi kamu lahir dalam keadaan dibebani 50 juta hutang, dibebani stunting, dibebani ketidakpastian, dibebani kecemasan? Si bayi akan bilang, Kodari, lu punya otak nggak survei gue? Karena bayinya pasti akan memilih untuk lebih baik saya tinggal di rahim ibu saya daripada saya dilahirkan dengan otak defisit 25% dan harus bayar 50 juta dan akan mengalami gangguan mental. Lalu di mana ide tentang bonus demografi yang omongnya kosong besar itu? Jadi kita dederkan argumen, kita dederkan data, kita pasang semua teori sosiologi. Tetapi satu hal adalah voluntarisme kita bekerja apa tidak itu. Perubahan hanya berubah kalau voluntarisme itu mengatasi kecemasan dari analisis akademis. Itu dasarnya. Jadi Anda hadir di sini bukan sebagai satu dapil politik, tapi satu komunitas pikiran di warung kopi bento. Kopi artinya komando pikiran, bento artinya berhentikan Tokowi, bukan Jokowi. Jadi itu jawabannya buat teman dari Patimura. Oke, silakan yang lain. Oke, yang paling belakang, yang ya yang tampangnya paling bajingan ini. Ya guys. Ya lo yang paling belakang, gue dengar lo ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Bung, kenalkan sama saya Najah dari Demak. Hari ini saya ingin mengutarakan kegelisahan saya dan kemarin juga saya sudah mengomunikasikan dari beberapa kenalan dari Bung Eko dan lain-lain bahwasanya di Demak itu banyak kegelisahan Bung.
3,5 tahun dipimpin oleh bupati cewek, gobloknya minta ampun, Bung. Nggak ada kemajuan. BPS, Badan Pusat Statistik, itu kemiskinan itu semakin menaik, Bung. Nggak ada kenaikan signifikan apapun di Demak. Jadi saya minta tolong kemarin sama salah satu teman SMI, bahwasanya saya akan mengadakan aksi nanti di Demak bulan Januari. Dan saya juga mengundang Bung Eko, kalau Bung Rocky memang berkenan, saya persilakan hadir nanti. Ya, karena kita mahasiswa Demak, Bung. Kita jauh dari sama teman-teman Jogja. Kita jauh, Bung. Kampus kita kampus kecil. Banyak kekurangannya. Kalau dibilang dungu, semua mahasiswa Demak dungu hari ini, Bung. Nah, saya hari ini sangat memohon untuk bantuannya. Januari nanti, Bung. Ini bocoran ini harusnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, bilang aja bupatinya, bukan karena dia perempuan maka dia bodoh. Kadangkala ada perempuan secara fisik tetapi mempraktekkan prinsip-prinsip patriarki, kan bisa aja begitu kan. Yang tapi kita evaluasi politik itu berdasarkan janji dia dan kebijakan yang dia keluarkan. Juga banyak bupati laki-laki tetapi kebijakannya berperspektif feminis, kan itu soalnya. Tapi salam buat teman-teman di Demak, terutama emak-emak. Demak artinya demokrasi mak-mak. Saya kira itu nanti masih ada sesi lain, tapi saya mau pesan bahwa kita di sini adalah komunitas pikiran. Kita ingin rawat Indonesia dengan menghadirkan argumentasi itu. Dan itu yang dibuat pertama kali oleh para pemimpin kita di awal. Jadi janji bahwa anak muda diasuh oleh pikiran harus kita buktikan hari ini. Kenapa? Karena Jogja adalah kota gudeg, sementara rektornya makin goblok.